Oke, di sini saya akan membuat deploy untuk aplikasi yang udah kita buat, yaitu galeri kemarin ya. Nah, di sini kalian harus sudah punya VirtualBox dan uh, installer untuk Debian. Jadi kita akan menggunakan Linux Debian. Nah, sekarang kita buat virtual barunya, namanya misalkan Debian Server. ISO-nya arahkan ke tempat downloadnya. Ini saya masih di download. Terus di sini foldernya jangan di C. Jadi untuk meminimalisir kerusakan pada komputer, silahkan taruh di lain, misalkan di apa di selain local disk C. VB server. Oke. Terus yang tipenya dia langsung mendeteksi sendiri, lalu skip untendednya silahkan di checklist. Lalu kita cek isinya semua default aja ya, lalu finish. Nah, kalau sudah, kita langsung start. Oke, kita tunggu sampai dia muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kita pakai keyboard ya, jadi nggak pakai mouse lagi. Kita pakai install yang nomor 2. Nah, kita pilih English. Country-nya bisa ini dulu aja, lalu keymap-nya American English default aja. Untuk instalasinya mungkin kebanyakan nanti kita pakai default. Oke, di sini dia lagi nyeting networknya dia. Oke, host name-nya silahkan diberi nama bebas, nama kalian misalkan di sini Aziz. Lalu domain kosongin aja. Lalu untuk root password di sini pakai yang mudah aja karena masih untuk belajar. Di sini saya kasih 1 misalkan. Nah, ini untuk loginnya nanti ya. Satu juga, 1. Enter. Nah, untuk partitionnya, karena kita fokusnya untuk deploy, kita nggak usah mikir terlalu dalam tentang partition. Kita guided use entry disk saja. Oke, terus kita ke recommended for new user, lalu finish partition, lalu konfirmasinya yes. Oke, terus ini extra installation media pakai no aja, nanti kita install sendiri menggunakan download nano. Lalu untuk configure package manager, nah untuk downloadnya nanti kita pakai server mirrornya United States, lalu archive mirrornya Debian, proxy-nya nggak usah diisi. Terus kita tunggu lagi prosesnya.
Nah, ini kita tunggu sampai selesai ya. Ini nanti saya skip. Nah, untuk surveinya, popularitasnya kita pilih 0 lagi. Lalu dia akan install softwarenya. Nah, untuk software selection, di sini kita hanya pakai yang standar sistem utility ya. Nanti untuk web servernya kita install sendiri. Oke, kita tunggu. Nah, untuk grup PC-nya kita yes. Lalu pilih yang bawah ya, dev SDA-nya. Nah, kita tunggu, habis ini dia restart. Nah, kalau udah muncul installation complete, di sini bisa di enter aja, continue ya. Dia akan melakukan restart sendiri. Oke, di sini kita melakukan instalasinya. Kita login dulu. Oke, di sini kita install dulu PHP Apache-nya. Jadi kita login dulu ya. Ini satu. Nah, di sini kita install, kita masuk ke root dulu. Jadi kalau instalasi harus masuk ke root. apt install Apache 2. Ini syaratnya harus nyambung internet ya. Karena tadi untuk installation package-nya kita no, jadi harus nyambung internet. Oke, sudah. Terus di sini agar Linux-nya bisa kita remote, bisa kita akses dari mana saja, kita harus install OpenSSH server. apt kita install ya, apt install OpenSSH server. Oke. Nah, untuk ngecek IP, kan nanti kalau remote kan harus tahu IP-nya ya, itu IP A. Nah, karena di sini kita masih pakai NAT untuk networknya, kita masih belum dapat IP. Kita matikan dulu mesinnya, terus power off mesin, lalu di setting posisinya harus diklik ya, ini di select ya posisinya. Jadi networknya diganti menjadi bridge adapter. Jadi dia seakan-akan punya perangkat jaringan sendiri. Lalu kita start lagi. Nah, di sini akan kita cek IP-nya. Nah, kita cek IP, login dulu ya. Login dulu, terus cek IP. Nah, sekarang sudah dapat IP sesuai dengan subnet dari komputer 192.168.1.103. Nah, sekarang bisa kita remote menggunakan teknologi namanya SSH. Nah, kita bisa pakai CMD maupun PuTTY. Nah, di sini saya pakai CMD aja. Jadi saya tulis SSH Aziz
Di sini username-nya ya, terus IP-nya 192.168.1.103. Nah, ini sebenarnya ada portnya dua-dua, cuma kita pakai default, nggak perlu ditulis. Oke, dia langsung Resus. Bentar, SSH-nya coba apt sistem ctl. Oh, SSH-nya masih stop ya. Kita start. Oh, kita masuk ke root dulu. Sistem ctl start SSH. Oke, jadi di sini akan saya remote menggunakan JMT ya. Dengan JMT kita akan remote SSH Aziz F 192.168.1.103. Nah, ini langsung yes saja passwordnya. Masukkan. Nah, ini sekarang kita sudah remote Debian-nya. Dan sekarang kita akan install. Tadi udah install Apache, sekarang kita install PHP-nya. Nah, untuk PHP-nya kita install apt, kita masuk ke root dulu, su 1 apt install php. Oke. Nah, di sini kita masih install untuk PHP 8.2. Lalu untuk extensionnya kita install apt install php min xml, lalu php min cron, terus php min zip. Lalu php uh, ini dulu aja, enter. Jadi ini kalau kurang kita tambahin lagi. Oke, sudah. Coba kita cek php min m. Nah, ini udah ya, udah banyak. Jadi nanti kalau kita kurang nanti bisa install lagi. Nah, sekarang untuk PHP-nya sudah terinstall. Sekarang untuk MySQL-nya. Oke, sekarang kita install apt install MariaDB server. Jadi oke, kalau sudah berhasil terinstall, kita setting untuk MySQL Secure Installation. Oh, MySQL Secure Installation. Nah, di sini passwordnya belum ada, terus soketnya no, terus untuk kita ganti password untuk rootnya yes, kita ganti yang mudah aja,
terus enter, lalu remove anonymous user, yes, disallow remote for root user, yes, lalu remove test database, yes, reload privilege, yes. Nah, sekarang kita masuk ke MariaDB nya, MySQL min u root min p. Oke, kita sudah masuk ya di MariaDB. Nah, sekarang kita akan membuat user baru dengan nama create user create user Aziz add persen, oh iya titik, persen ini untuk semua komputer, jadi biar bisa meremote di mana saja. Identified by 123456778, oh iya titik koma. Oke, sudah. Terus kita kasih privilege semuanya ya, semuanya kita kasih privilege grant all on Aziz. Grant all on ini maksudnya database ya, ini semua database beserta dengan tabelnya to Aziz add persen tadi, identified by 123456778. Oke, grant all sudah, kita flush privilege. Oke, kalau sudah kita exit, lalu kita cek statusnya, sistem ctl status MariaDB. Oke, ini sudah aktif. Lalu kita akan setting untuk agar bisa di remote di komputer Windowsnya pakai SQL Yoke misalkan. Kita buka dulu SQL Yoke-nya. Oke, kita buat connection baru. Nah, di sini saya kasih 192.168.1103, usernya Aziz, passwordnya 123456778. Oke, kita tes connection, dia pasti masih error. Nah, error 2003. Nah, kalau error 2003 kita harus ke cd etc mysql, oke, ls, terus cd mariadb conf di directory ya, terus kita ls, lalu kita ke nano 50 server cnf. Nah, di sini kita cari ada yang namanya bin address. Nah, bin address ini link yang digunakan untuk sebagai servernya, jadi kita pakai 00 agar dapat diakses di semua jaringan. Di enter, lalu kita restart MariaDB-nya. Restart. Oke, sudah. Tinggal kita cek lagi tes connection. Nah, udah successful ya. Terus connect. Yes. Ini udah kosong ya. 103 masih kosong, bersih. Nah, sekarang kita waktunya untuk install komposernya. Oke. Untuk install komposer kita perlu php CLI ya. Udah ada belum ya? php min m. CLI nya belum ada. Kita install apt install php
CLI, terus sama widget. Widget seharusnya udah ada di widget, terus unzip. Oke, oke, ini udah terinstall. Selanjutnya kita copy aja dari sini ya. Saya buka tutorial. Ini silahkan dibuka tutorial di wiki Crown Cloud install PHP Composer. Enter. Sudah. Lalu perjalanan ini PHP Composer Setup. Jadi apa yang udah di widget dimasukkan ke dalam Composer Setup itu diinstal atau di download semuanya. Oke. Terus misalkan kalau mau ngecek itu bisa diklik Composer. Ya, Composer sudah berjalan lancar. Nah, sekarang kita udah bisa melakukan git clone ke aplikasi kita. Cek di GitHub. Aplikasi kita namanya apa kemarin ya? Galeri ya, galeri apps. Galeri apps. Oke, di sini kita bisa git clone. Ya copy, terus kita beralih ke cd var www.html. Nah, di sini langsung saja apa namanya dimasukkan git clone. Maka bisa langsung? Nggak bisa ya, kita harus install apt install git. Jadi harus punya git base dulu. Oke, ini tinggal nge-clone lagi. Oke, ini udah selesai ya. Terus kita bisa masuk ke projectnya galeri apps. Oke, oh ya, hurufnya besar. Galeri apps. Terus kita exit dulu. Oh, nggak usah, nggak apa-apa sih. Kita langsung aja Composer install. Ini ya saja karena nanti juga kita akan open filenya ya. Itu sebenarnya nggak aman, cuma untuk belajar nggak apa-apa, nanti kita open dulu. Kita tunggu sampai installer pluginnya selesai. Nah, ini udah selesai. Terus kalau udah selesai, kita lakukan PHP artisan key generate ya. Ini sudah tahu lah pastinya. Nah, apa ini? Oh, env-nya nggak ada. Kita coba. Harusnya sih ada. Oh ya, ini ada di sini masih env.example. Jadi saya copy aja, copy .env.example itu dimasukkan ke .env. Bentar. Terus saya ulangi lagi. Nah, oke. Jadi cp ini perintah untuk copy. Di mengambil dari env example dimasukkan ke .env. Terus kalau sudah kita php artisan, oh bentar, kita nano dulu .env nya karena kita belum nyeting basis datanya ya. Nah, ini kita SQL nya ganti MySQL, lalu IP nya pilih 192.168.1.103 sesuai dengan settingan di VPN nya.
portnya masih default. Untuk nama database-nya silahkan Laravel dev misalkan. Terus ini bukan root tapi nama yang kalian setting, passwordnya 1234 5678. Ini amannya pakai ketik. Oke. Ctrl X, Y, enter. Oke. Kita migrate PHP artisan migrate. Oke. Ini code find driver Alexis information schema. Oh, connectionnya ya. Coba kita cek lagi NV-nya apakah ada yang salah. MySQL sepertinya harusnya bisa sih. Oke, jadi ya kalau error seperti ini itu karena driver atau extension PHP-nya belum full. Jadi kita harus ada install dulu apt install php min mysql php min pdo CLI udah ya tadi. Bentar. Nah, sekarang kita migrate lagi. Nah, kan? Oke, ya udah bisa ya. Enter, yes. Nah, database sudah terinstall. Lalu apakah bisa kita jalankan? Bisa ya. Kita tinggal panggil aja 192.168.1103/galeri apps. Tulisannya bagaimana? Galeri apps public. Jadi kalau folder untuk runningnya itu public ya. Oke, di sini ada error permission denied. Oh ya, kita lupa untuk mengatur permissionnya. Chmod min r 77 terus php artisan link storage ring. Oke, dan refresh. Nah, ini udah ada cold driver. Oh, ini drivernya ada yang kurang lagi. Oh, kita restart dulu aja Apache-nya. Sistem ptl restart Apache 2. Terus sudah ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, udah berhasil. Tampilan aplikasinya seperti ini. Yang penting udah jalan dulu. Lalu misalkan kalian nggak mau seperti ini, itu bisa disetting di sini. pt etc terus pt etc Apache 2 site available lalu ls kita cek. Nah, halaman ini running itu di 00 default. Jadi kita masuk ke nano 00 default yang tanpa SSL ya. Nah, di sini. Nah, dia sesuai dengan dokumen root di sini. Nah, ini kita ganti menjadi var www.html terus namanya galeri apps public. Oke, bawah lagi nggak ada ya, ada. Kita kontrol X, Y, enter. Terus di lalu karena Laravel itu pakai mode rewrite, kita harus enablekan caranya.
OSR OSR spin A2 on mode rewind. Nah, sudah aktif modulnya. Terus di dalam 000 tadi kita cek lagi ada nggak folder untuk, nggak ada ya. Oke. Kita kembali ke cd lalu ls. Nah, di sini kita atur di nano apache 2 conf. Nah, kita cari di sini ada allow override. Di sini allow override yang directory var www ya. Ini kita kasih all. Jadi semuanya bisa override. Oke, Ctrl X, yes, enter. Lalu bisa kita restart Apache-nya, systemctl apache restart. Nah, misalkan kita hapus judul linknya ini, kita pakai ip tok. Nah, sama aja ya. Misalkan login, maaf, tidak ada masalah. Oke, seperti itu untuk tutorial deploy aplikasi. Terima kasih.